silahkan yang lain yang tidak ikut, ini baru kerekam. Oke, jawabannya adalah 3,375 jam gitu. 375 jam kira-kira berapa menit? Nggak ada yang jawab. Kalau kita kalikan 60 kira-kira dapatnya berapa? Kira-kira dapatnya berapa? Apa ini dibagi 60? Yang benar dibagi 60 apa dikali 60? Nggak ada yang bisa. Apa ini kita jadikan tugas? Ya lanjutlah. Oke, kita ke gambar berskala. Kok belum selesai sih kak? Itu tugas kalian. Kita ke gambar berskala. Nah, maaf sekali lagi, maaf ya, ini baru kerekam buat yang mau lihat videonya. Kita ke gambar berskala. Di sini ini pelajaran SD kelas 5 kayaknya udah ya. Bahkan kelas 4 atau 3 udah kayaknya. Nah, kayak contoh soal nih langsung ya. Kalau rumus skala itu berarti yang di atas adalah ukuran pada peta, yang di bawah adalah ukuran sebenarnya. Jadi nanti skalanya biasanya hasilnya kayak gini, 1/sekian gitu ya. Kayak gini nih. Oke. Kita lanjut. Contoh, jarak kota Solo dan Jogja adalah 64 km. Pada gambar jarak kedua kota tersebut adalah 32. Oke, katanya digambar di sini jaraknya misalkan di sini Solo, di sini Jogja cuma 32 cm. Padahal sebenarnya adalah 64 km. Nah, skala peta yang digunakan adalah ya. Ini apa ya kok bunyi? Tunggu ya, kakak bingung deh, ini yang bunyi orang mau masuk ke kelas apa ya? Nggak ada yang masuk ke kelas. Inilah kita abaikan. Oke, lanjut. Nah, di sini ini soalnya kan begini. Oh, berarti kita tahunya kan secara kasat mata kita tahu lah bahwa 6,4 km itu 64-nya ini adalah 2 kali lipatnya 32 gitu kan. Kalau kita abaikan kilometer sama sentimeternya. Jadi otomatis kalau kalian tanpa ngitung harusnya kalian pilih perbandingan yang 1/2. Nah, cuma yang harus kalian tahu lebih lanjut adalah dari kilo ke sentimeter itu dikalikan berapa. Siapa tahu nanti di soal ada yang jawabannya 1/, kayak gini misal 1, 2, 3. Nah, terus kalian jawabnya ini gitu ya. Salah ya, bukan ya. Oke. Ini 1/2 kah? Ya, harusnya ya, bukan 12 ya. Ini saya salah nih buat ini. Ini salah. Enggak ada dong 2-nya. Oke. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di soal ada yang jawab 1/2000 atau 1/20.000 gitu ya, kalian harus tahu nih, ini kan salah. Yang ini kalau misalkan jawabannya adalah 2000 ya, 2 juta adalah salah juga. Jadi kalian harus tahu dari kilometer ke sentimeter itu turun berapa tangganya, istilahnya turun berapa tangganya ya. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya, ke telah soal. Raihan yang belum ya, kebagian ya. Coba di raihan nomor 1 perihal skala. Gimana Raihan? Raihan kayaknya keluar kak. Oh ya, aku nggak memperhatikan. Nah, yang bunyi dari tadi itu karena ada yang keluar terus mau masuk terus nggak aku ini ya. Oh iya, tinggal kalian berempat ya. Coba darah deh, coba darah lagi coba. Ini udah ditulisin nih, miring tapi ini. Iya, dia tadi katanya ada latihan drama di sekolahnya. Mungkin karena latihannya belum mulai dia makanya maksa gabung. Oke, gini ya. Berarti jarak sebenarnya antara kedua kota tersebut berapa? Udah jelas nih, tinggal diapain? Ayo, darah. Di peta jaraknya 1,5. Berarti kalau misalnya masuk rumus berarti jarak sebenarnya
sama dengan gimana? Halo Dara? Dara masih ada? Ada kak, Oke, gimana nih jadi jawabannya? ini dikali Oke, jarak pada kita dikali skala. oke, berarti tinggal 1,5 dikali ini ya, Ya, 1,5 juta ya ini ya. Oke, jadi berapa? 15 kali 15, 225 ya? iya. Nah, tinggal kalian cari nih kalau dijadikan kilometer jadi berapa? 0, 1, 2, 3. Ini kan. Kalau kilometer berarti jawabannya yang A apa yang B? B. B, benar. Yang lain setuju yang B jawabannya. Setuju kak. Oke, berarti jawabannya adalah yang B, 22,5. Oke, sekarang yang nomor 2 coba Dera. Bagaimana? Ya C kak. Oke, berarti tinggal 75 meter. Itu berarti kan sama dengan 7.500 cm ya. Nah, tinggal dibagi 500. Oke, yang C ya. Akmal setuju ya yang C ya? Setuju? Ya kak. Oke, sip. Oke, ini harusnya konversinya di atas ya, cuma sengaja aja tak taruh bawah. Menentukan jarak. Tadi kan di soal sudah ada. Jadi cara menentukan jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Jadi S sama dengan V kali T. Ada tuh segitiga yang begini ya. Kok jadi nggak lurus? Jadi kalau di sini ini S, di sini V kali T. Nah, jadi kalau ke zaman kakak sekolah dulu kakak nulis kayak gini tuh sebelum ujian takut lupa. Artinya apa? Kalau yang ditanya adalah jarak atau S, atau kalian bisa nulisnya gini deh. C adalah kecepatan kali waktu gitu kan. Jadi kalau misalkan yang ditanyain jarak yang atas berarti ya, rumusnya adalah yang bawah berarti dikali. Kalau yang ditanya adalah kecepatan atau V berarti rumusnya adalah J bagi W gitu. Kalau kakak nulisnya begini dulu waktu zaman sekolah. Oke, ini tangga konversi udah bisa semua ya. Jadi setiap turun satu tangga dikalikan 10, naik satu tangga dibagikan 10. Tergantung nanti kalau ini kuadrat berarti tiap turun satu tangga dikali 100. Kalau ini kubik pangkat 3 berarti tiap turun satu tangga dikalikan 1000 gitu aja ya. Oke, konversi waktu ini kalian sudah tahu, bahkan mungkin kalian sudah tahu satu abad itu berapa tahun, satu windu berapa tahun, satu semester berapa bulan. Itu simple, tapi kalau bisa kalian pelajari lagi kayak satu gross berapa buah, satu lusin berapa biji itu ya. Oke, langsung ke contoh soal. Oke. Ketika mengikuti lomba lari nasional, Benny berlari dengan kelajuan 10 km per jam. Jika yang tercatat oleh juri dari garis start ke garis finish adalah 2 jam, panjang lintasan larinya adalah. Nah, gampang aja kan? Kalau setiap di sini kan setiap jam. Di sini 2 jam, ya udah tinggal 10 kali 2. Itu ya simpelnya ya. Nah, di sini kalau di sini pakai rumus nih. Nah, kelajuannya 10 km per jam, berarti 1 jam Benny dapat menempuh jarak 10 km. Karena Benny berlari selama 2 jam, maka jarak S
Jaraknya si S nih sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, berarti sama dengan 10 kali 2 gitu ya. Berarti jawabannya adalah 20 km jaraknya. Oke, langsung ke telaah soal. Tadi coba Akmal nomor 1. Kan gantian hari ini. 3. Ini B. Nah, ini simpel nih, tinggal dijumlahin semuanya terus dikurangin. Bagaimana Akmal? A, B, C, D, E. Menghitung jarak berarti kecepatan kali waktu ya, Kak? Kamu baca dulu soalnya. Apakah harus pakai rumus begitu? Apa gimana? Baca sampai selesai dulu. Nomor 1 ya. Bagaimana nomor 1? Jawabannya Kak. Oke. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, ini ya, apa namanya? Walaupun soalnya panjang, jangan buru-buru kalian fokus ke rumus. Baca dulu sampai selesai. Oh, ternyata dia cuma minta kurangnya berapa sih dari 3 hari yang diketahuin ini, gitu kan jaraknya. Berarti kan tinggal jumlahin, terus hasilnya dijadikan pengurangan untuk yang jarak totalnya yang 500. Nah, baru yang nomor 2. Karena tadi Akmal masih nanya rumusnya, jarak itu sama dengan waktu kali kecepatan kan Kak? Ya udah deh, nomor 2 sekalian Akmal deh. Dihabiskan nih 1 2 Akmal. Nih, gimana? Nanti dulu, Kak. Ya, nggak apa-apa, ayo. Yang lain sambil lalu dilihat ya. Takutnya aku malah keliru kan kalian bisa benerin.
Udah dihitung? Bener ya? Yang lain bener gak yang A? 19,5 bagi 4. Bener kak. Oke. Lanjut. Ke penentuan waktu. Nah, ini juga yang sering keluar mau kalian ujian STAN, IPDN, apalagi ya CPNS. Kan sekarang ada tuh pegawai negeri yang lulusan SMA. Cuma kalau bisa mending kalian sarjana dulu lah, atau mending kalian di PDN. Nanti lulus sudah langsung jadi abdi negara, nggak perlu ikut CPNS lagi. Oke, ke menentukan waktu. Yang pertama, waktu berpapasan. Nah, materi ini mungkin akan cukup membuat kalian harus memperhatikan karena agak mirip nanti dan agak kayak oh gitu ya. Tuh. Oke, yang pertama waktu berpapasan. Yang A itu waktu berangkat yang sama. Jadi untuk menentukan waktu berpapasan dengan waktu berangkat yang sama, tentukan dahulu waktu yang dibutuhkan sampai berpapasan. Jadi ya, waktu berpapasan adalah sama dengan jarak yang ditempuh dibagi jumlah kewaktuan. Nah, nanti kita lebih ininya ke contoh soal ya. Terus yang kedua, waktu berangkat yang berbeda. Nah, yang harus kalian tentukan adalah tentukan waktu yang dibutuhkan sampai berpapasan, yaitu dengan cara sisa jarak dibagi jumlah kelajuan atau sisa jarak dibagi kecepatan gitu aja ya. Biar kalian jumlah kelajuan gitu. Takutnya bahasanya kurang familiar, jadi sisa jarak bagi kecepatan gitu aja. Yang di atas berarti jarak yang ditempuh bagi jumlah kecepatan. Sama ya, sama-sama jumlah ya yang di bawah ya, cuma yang di atas adalah total jarak yang ditempuh, yang kedua adalah sisa jarak. Oke, contoh nih, jika Jakarta Bandung adalah 250 km, Anton naik mobil dari Jakarta ke Bandung dengan kelajuan 60 km. Sementara itu Bedu naik mobil dari Bandung ke Jakarta atau sebaliknya dengan kelajuan 40 km. Jika mereka berangkat pada pukul 7, mereka akan berpapasan pada waktu. Nah, otomatis di sini kan pakai rumus yang A ya. Nih, karena mereka berangkatnya bareng, berarti rumusnya adalah jarak yang ditempuh dibagi jumlah kecepatan atau jumlah kelajuan. Jadi tinggal 250 km dibagi 60 tambah 4. Kenapa langsung gitu aja Kak? Iya, karena di sini waktunya sudah kilometer per jam. Di sini juga kilometer per jam, maka langsung aja. Berarti kita dapatnya 250 bagi 100. 60 tambah 40 kan 100. Berarti kita dapatnya 2,5 jam. Jadi mereka akan berpapasan ketika mereka berkendara sudah menghabiskan waktu 2,5 jam, baru deh mereka berpapasan tuh. Yang si Anton dari Jakarta, yang si Bedu dari Bandung gitu ya. Oke, ini waktunya adalah 2,5 jam. Kalau ditanya jam berapa, ya udah tinggal ditambahin. Mereka berangkatnya jam 7. Berarti berpapasannya jam berapa? Tinggal jam 7 tambah 2,5 jam, berarti jam 9.30. Kan setengah jam 30 menit. Oke, kalau soalnya naik nih, pada kilometer keberapa atau jarak keberapa mereka bertemu, ya udah tinggal kalian kali aja. Boleh bebas nih, boleh ambil yang punyanya si Anton atau si Bedu. Tinggal dikali, tinggal kecepatannya kali waktu. Berarti kalau misal nih kita ngambil si ini ya, si siapa namanya? Si Anton, berarti tinggal 60 kali 2,5. 60 kali setengah itu oke. Kalau kita mau nyari jaraknya mereka ketemu pada jarak berapa gitu kan, berarti tinggal 60 kali 2 kali 2,5 berarti berapa? 12 tambah setengah berarti 15. 12 enggak? Kok 15? 15 apa 150 Kak? Oke, jadi kalau misalkan ditanya jarak tinggal 60 kali 2,5. Karena ini koma kita hapus aja langsung ya. 6 kali 5 30, kita simpan di sini. 6 kali 2 12 berarti 15. Berarti mereka akan berpapasan pada jarak 150 km. 150 km. Jadi ini misalkan ada ini ya. Aduh. Kok mencong. Soalnya kakak biasa nulis miring kali waktu sekolah ya. Jadi kalau pen tabletnya lurus enggak main. Ini kakaknya yang ini Anton ini Bedu. Jarak total kan 250 nih dari sini ke sini. Nah tapi kalau ditanya berpapasannya, mereka berdua akan berpapasan kalau dari si Anton adalah jarak 150 km. Nah kalau kalian balik nih si Bedu, jawabannya nggak mungkin 150 karena si Bedu kan kecepatannya lebih
lebih sedikit. Berarti kalau Beduk nih kita kali nih 40 kali 2,5 berapa? Kalau 4 kali 25 100 ya. Berarti 100 km. Untuk membuktikan bahwa hitungan kalian benar adalah jarak dari si Beduk ini harus kan ini 100. Jika 100 ditambah 150 harus sama dengan jarak total. Nah, ini udah sama dengan jarak total kan? Nah, berarti kalian hitungnya benar. Tuh ya. Jadi memang nggak boleh sama nih jaraknya. Kalau kalian bilang, "Loh Kak, kok jaraknya yang satu 150 satu 100?" Iya, karena yang ini emang berangkatnya lebih cepat. Tapi kan ketika dijumlah di sini 150 di sini 100 kan sama 250 gitu. Oke ya. Jadi mereka akan berpapasan berdasarkan kecepatannya Beduk. Kecepatannya Beduk adalah di kilometer ke 100. Tapi kalau kita fokusnya ke Anton berarti di kilometer ke 150. Itu ya. Kadang kan soalnya bertingkat tuh maunya gimana gitu. Ke telaah soal, sengaja kasih satu aja. 1 biji. Tadi Akmal udah. Coba sekarang Dera. Kalian ini ya, kakak ubuk-ubuk kerjain soal nggak apa-apa ya biar lebih paham. Ayo Dera. Jatuh. Tunggu ya, nggak ke charger ternyata. Kenapa tadi chargernya nggak dicolokin? 5 jam kak. 5 jam gimana caranya? 350 km per 30 ditambah 40. Karena mereka berangkatnya bersamaan gitu ya? Iya. Oke, pada waktu yang sama mereka keluar pada selang waktu. Oke, simpel ya, yang lain bisa ya. Jadi tinggal 350 dibagi 70 gitu ya, 5 jam. Oke, simpel. Setuju yang lain ya? Setuju? Oke, sekarang ke contoh yang nomor 2, yang materi nomor 2 tadi, yang kalau berangkatnya tidak sama. Nah, ini contohnya. Jarak kota A kota B adalah 65 km. Gibran berangkat dari kota A ke kota B pada pukul 7. Kelajuan kecepatannya agak ribet kakak ngomong kelajuan. Oke lah, kelajuannya 40 km per jam. Sementara itu Rudi berangkat dari kota B menuju kota A pada pukul 7.30, jadi 30 menit kemudian. Tapi kecepatannya lebih cepat, 50 km per jam. Mereka akan berpapasan pada pukul gitu kan. Masih sama kayak yang materi di atas, maksudnya pembahasannya masih sama pakai kata-kata ya. Tentukan dahulu waktu yang sudah ditempuh Gibran sebelum Rudi berangkat. Oke, waktu yang ditempuh si Gibran adalah 30 menit atau setengah jam. Jarak yang sudah ditempuh Gibran adalah, nah karena kecepatannya 40 berarti 40 km kali 30 menit atau 0,5 jam. Berarti jarak yang ditempuh si Gibran adalah 30 km. Sisa jarak tempuhnya kan 65. Berarti jarak yang sudah ditempuh berarti 65 dikurangi 20, berarti sisanya adalah 45. Jaraknya ya yang belum ya. Jumlah kelajuannya adalah 40 tambah 50 90. Jadi waktu berpapasannya tadi ya kayak dirumuskan, sisa jarak. Oke, kalau tadi kan yang waktu berangkatnya sama kan berarti total jarak. Kalau ini adalah sisa jarak. Oke, sisa jaraknya adalah 45 dibagi jumlah kelajuan, ini 90 km per jam. Ini kurang geser ya. Oke, berarti tinggal 45 km dibagi 90. Berarti di sini sama dengan 0,5 jam atau 30 menit. Nah, kalau ditanya 30 menit berarti jam berapa? Ya udah, kalau kalian nanya, berarti dijumlahkannya dari si waktunya yang mana Kak? Gibran apa si Rudi? Si Rudi lah pasti ya. Karena di sini waktu Gibran selama 30 menit sebelumnya udah dihitung. Jadi jangan dijumlahkan ke waktunya si Gibran, tapi dijumlahkannya ke waktunya si Rudi. Atau ke waktu dimana dia mulai kita cari sisanya. Berarti tinggal 07.30 atau jam 7.30 ditambah 30 menit. Berarti
sama dengan jam 8. Nah, kalau naik lagi nih soalnya pada kilometer keberapa mereka bertemu, ya tetap aja kayak yang tadi, tinggal dikalikan ya, 30 menit itu dikalikan waktunya Gibran atau pakai sih waktunya si Rudi itu ya. Ketelaah soal, coba Dara. Ya, tentang penjahat-penjahat. Bagaimana Dara? Bisa? Apa yang lain bisa bantu? A, B, C, D, E, kira-kira yang mana? Oke, bagaimana? Bisa? Kita bahas saja kayaknya ya. Iya Kak, bahas aja. Oke, karena yang namanya penjahat kan berarti tidak mungkin dia mendekati kan, pasti menjauhi kan. Oke, jadi kalau misalkan tadi itu kita bahasnya ke yang mereka akan berpapasan, kalau mereka saling mendekati, berarti ini kan arahnya begini kalau dicontoh soal yang tadi, ini ke sini, yang ini ke sini, gitu ya. Tapi karena ini namanya penjahat, oke, berarti kan nggak kayak gitu, berarti dia nambah kan waktunya. Nah, jadi 2 sekon dia berlari, si penjahat berlari, berarti udah nambah jaraknya jadi 40 ya, 40 meter ya jarak antara mereka. Yang ini terus lari, yang ini juga terus lari. Nah, otomatis polisi mengejarnya itu, penjahatnya tersebut akan tertangkap pada selang waktu berapa sekon gitu kan. Oke. Nah, caranya adalah perbandingannya kan kalau kita lihat nih, jadi sekarang kan 40 meter, yang ini 7.
Kalau 40 ke 7 berarti gak ada jawabannya di sini ya. Kan di sini angkanya besar-besar semua nih. Ya kan? Nah, kita tinggal ngitungnya gini. Mana sih? Oke, di sini. Miring mesti. Terus aja miring. Ini polisi, ini penjahat. Dia makin menjauh tapi dia kalah. Ini sama kayak lomba lari. Tapi dia kecepatannya cuma 5 meter per sekon. Sekarang jaraknya adalah 40 kilometer. Karena tadi dia udah sempat lari tuh 2 sekon ya, sedangkan per sekonnya kan 5 meter, berarti kan tambah 10. Nah, yang ini kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Nah, kalau ditanya penjahat tersebut akan tertangkap pada selang waktu keberapa, nah kita nyari nih. Ketika misalkan dia dikalikan waktu ini, misalkan jawabannya yang A, kita cari aja ya. Berarti 5 kali X ini sama dengan, nah yang ini ya, 7 kali X minus 40. Kok dikurangin 40? Karena memang dia jaraknya sudah berjarak 40 ya. Berarti kita cari nih kira-kira yang mana. Oke, karena ini per ada 40, kita bikin bersamaan aja ya. Berarti di sini 5X minus 7X sama dengan minus 40 gitu kan. Berarti di sini minus X sama dengan minus 40. Berarti X nya ini 2X. Berarti X sama dengan berapa? 20 ya. Setuju ya? Setuju gak? Apa bingung? Kak, 40 nya Dari mana gitu ya? iya. Oke, 40 nya dari mana? Oke, kita ke sini lagi, kita balik lagi ke sini. Soalnya kan dia bilang jarak si polisi sama si penjahat kan 30 meter. Jadi gini ya, kalau kita tulis di sini 30 meter nih. Ini penjahat, ini polisi. Jaraknya 30 meter. Nah, di soal dia bilang ketika melihat polisi, ia langsung berlari dengan kelajuan 5 meter per sekon. Seorang penjahat ya. Berarti kan penjahatnya nih yang lihat polisi. Dia udah sempat berlari tuh. Nah, dengan kelajuan 5 meter per sekon. Setelah 2 sekon berarti polisinya baru sadar, oh itu penjahatnya loh ternyata lari. Berarti kan kesempatan si penjahat lari sebelum polisi ngejar berapa sekon? 2 sekon kan? Makanya jaraknya nambah jadi 5 kali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Maka jarak si penjahat ke polisi ini geser dia tambah jauh dari polisi. Jadi di sini tambah 10, berarti jarak totalnya sekarang adalah 40 meter. Tuh. 40 meter. Karena dia sudah sempat lari, awalnya dia di sini nih. Nah, anggap dia awalnya di kafe, berarti dia lari nih selama 2 detik ke parkiran misalkan. Ternyata selama 2 detik lari dia menghabiskan jarak sepanjang 10 meter. Karena dia kecepatan larinya adalah 5 meter per sekon. Nah, selanjutnya setelah dia lari selama 2 sekon tadi, polisinya baru sadar, makanya polisinya ngejar dengan kecepatan 7 meter per sekon. Jadi setiap 7 meter, setiap 1 sekon atau 1 detik, polisinya menghabiskan jarak 7 meter. Karena namanya polisi mungkin fisiknya lebih bagus ya, makanya kecepatannya lebih tinggi daripada si penjahat yang kabur. Nah, makanya di sini ada angka 40. Nah, kalau kalian nanya, "Loh Kak, kok dia makin menjauhi?" Nah, karena ini polisi. Nah, makanya dia makin menjauhi. Kalau kalian bilang, rumus itu dari mana Kak? Rumus ini adalah dari sini. Nah, jadi jarak yang ditempuh si penjahat dengan kecepatan 5 km per jam itu harus sama dengan jaraknya si polisi dengan kecepatan 7 km per jam dikurangi 40. Kenapa dikurangi 40? Karena dia sebelumnya udah ada jarak nih mereka berdua. Jaraknya adalah dalam jarak 40 km. Makanya di sini dikurangi 40 biar mereka ini bisa jadi sejajar. Tuh, makanya rumusnya jadi begini. Jadi 5x sama dengan 7x dikurang 40. Nah, kalau 40-nya dari mana? 40 dari ceritanya sih dia udah sempat kabur 2 detik ini. Gitu ya, kan 10 sekon. 10 km. Jadi 10 tambah jarak awal kan sama dengan 40. Nah, makanya keluar di sini angka 40 itu. Bisa ya?
Bagaimana, masih bingung? Kalau masih bingung nggak apa-apa, kakak lanjutin lagi. Kan memang kalau belajar, kalau kakak gini, kalau kalian belajar nggak bingung, sudah harus ditanda tanya. Beneran paham? Apa hanya iya aja? Tuh. Oh, maka nggak bulat tadi. Oke ya, bisa ya. Yang D ya jawabannya ya. Oke? Oke kak. Oke, lanjut. Nah, ini seperti biasa kakak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soal saja. Karena kali ini soal cerita, jadi 10 soal. Kakak kasih waktu 7 menit. Janganlah, jangan 7 menit ya. Kasihan kita kak gitu ya. Tak kirim aja dulu ke grup, baru kakak ngomongin waktunya. Ini di sini, oke. Ini ke sini. Masuk. Nah. Oke. Jadi kalau kalian mungkin kalian seuzon ya, kakak nih ngasih soal 15 dikasih waktu 10 menit gitu kan. Karena memang begitu adanya. Jadi nanti di soal ujian kalian pun jumlah soal itu lebih banyak daripada waktu yang disediakan. Makanya kalau ngerjain satu soal itu kalau bisa kurang dari 1 menit. Biasanya dideret sih yang sering kayak gitu ya. Karena ini soal hitungan, jadi gak apa-apa lah satu soal 1 menit, berarti 10 menit ya. Mepet adzan gak apa-apa kan? Apa gimana? Gimana, apa milih 5 soal aja? Gimana? Dara Akmal? 5 soal aja kak. Oke. Oke, berarti 5 soal 5 menit, monggo. Kalian cek WA kalian masing-masing, kameranya diaktifkan. 5 soal 5 menit, kalian pilih yang mana? Oke. Kameranya dinyalakan bisa. Udah masuk kah ke WA ya? Monggo dikerjakan, kalian pilih 5 soal 5 menit. Berarti kita ketemu lagi 17.50 lah. 17.50 kita ketemu lagi. Kalian pilih 5 soal. Monggo dikerjakan.
Oke, waktu habis ya. Kok cepet banget gitu ya. Dari mulai kakak nge-share soal itu sudah 9 menit. Di sini masih adzan. Kita tunggu adzan selesai ya, nggak apa kalian sambil ngitung lagi nggak apa-apa. Atau bisa dapat 10 soal. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, kita bahas. Akmal dapat berapa soal? 4 soal. Ya, masa sih? Gak percaya deh. Kalau Dera? 4 juga kak. Dara? Dara berapa soal? Darahnya left. Kok tinggal kita bertiga sekarang? Wah, ini anak-anak rajin nih. Bener-bener tersentuh saya. Oke, kalian imbang ya? Kalian jawab soal nomor berapa aja? Akmal berapa aja jawabnya soalnya? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5. 1, 2, 3, 5. Kalau Dera? Saya 2, 3, 5, 7. Oh, 2, 3, 5, 7. Yang Akmal 1, 2, 3, 5. Oke. 1, 2 sama ya berarti ya. Oke, yang nomor 1 dapat jawabannya apa? D. D. Dera setuju D? Saya hitung, saya nggak tahu, kayaknya saya salah hitung deh, tapi saya dapat 500. Dapat 500. Kok bisa? Kok bisa dapat 500? Nggak apa-apa. Balik dari tadi. Nggak apa, kan namanya proses belajar. Jadi salah itu wajar daripada kalian salah pas ujian ya. Oke, karena di sini kan dia bilang, jadi kalau kakak nih, cara cepatnya kakak tuh gini, tinggal diginin aja. 2 banding 3, 4 banding 5. Nah, kalau kakak caranya itu adalah dia yang sama nih. Ini kan sama-sama punyanya si Brian. Berarti cara bacanya Brian ya. Ya udah tinggal 3 kali 4 berarti 12 kan perbandingannya. Nah, yang ini karena dia yang 4-nya di sini dikali 3 berarti punyanya si Charles ini dikali 3 berarti Charles di sini 15. Ini yang baru ya. Nah, ini masuk lagi kah? Oh iya. Malah slide yang kakak tutup. Dara dapat berapa soal? 2 kak, tapi masih ragu gitu. Oh, nggak apa-apa kan kita proses belajar ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kalau kakak itu caranya kakak sejajarin mereka. Oke, biar ini kakak tulisin namanya ini A,
ini B, ini C. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah, maaf ya. Jadi kan dia bilang yang sama-sama diketahuin kan perbandingannya si Brian ya, Brian sama Angga, Brian sama Charles. Jadi yang Brian ini kakak taruh dia sederet gini, lurus. Jadi caranya adalah karena Brian di sini ketika dibandingin dengan Angga 3 dibandingin dengan Charles 5, berarti kakak di sini 3 kali 4 itu sama dengan 12. Nah, kenapa di sini keluar 15? Keluar 15 adalah karena si Charles di sini kan dia sederet sama si Brian yang 4. Jadi karena si Briannya dikali 3 untuk menghasilkan 12, berarti Charlesnya ini yang 5 dikalikan 3, berarti sini dapatnya 15. Nah, sekarang si Angga. Nah, nilai perbandingan Brian yang di atas 3 itu untuk dapat 12 kan dikali 4. Otomatis nilainya Angga yang di sini dikalikan 4 juga. Berarti 2 kali 4 berapa? 8 gitu kan. Nah, mereka bilang kan jumlah uang mereka adalah 3,5 juta gitu kan. Berarti kalau dijumlahin nih 8x tambah 12x tambah 15x sama dengan 3,5 juta. Oke, dapatnya berapa nih? 8 tambah 12 20 ya, tambah 15 35. Berarti kita punya 35x sama dengan 35 juta. Berarti x nya sama dengan berapa? 100.000 ya. Oke, kita udah dapat nih x nya 100.000. Yang ditanya adalah jumlah uang Angga. Kalian jangan sampai jawabnya 2 kali 100. Salah ya. Karena kita di sini udah pakai perbandingan yang 8 banding 12 banding 15. Jadi jumlah nilai si Angga adalah 8 dikali 100.000. Nah, jawabannya adalah yang D. Itu ya, gimana Dera? Udah salah ngitung kayaknya ya. Oke, jadi jangan kalian langsung bandingin 2 banding 3 tambah 7 gitu, nggak bisa. Jadi 3-nya ini harus dikalikan dengan 4. Karena dia adalah orang yang sama kan. Nah, karena si Brian ketika dia nilainya 3 dikali 4, berarti Angga yang 2 di sini dikali 4. Begitupun dengan Charlesnya di sini dikalikan 3 gitu. Jadi kalau kakak pakai cara begini, jadi disusun begini biar gampang kalau kakak ya. Jadi perbandingan yang baru adalah yang di bawahnya. Yang nomor 2, kalau Dara tadi sempat kerjain nomor berapa aja? 1 2 aja. Oh, Dara udah hilang jangan-jangan. Oke. Akmal dapatnya apa ya nomor 2? A. Kalau Dera? A juga kak. Oke, ini mudah aja ya. Berarti tinggal karena ini perbandingan tak senilai, berarti tinggal 30 kali 3 sama dengan, kan di sini dia bilang ditambah 2, otomatis 3 tambah 2 5 ya. Berarti X kali 5. Gitu kan? Berarti 90 bagi X bagi 5 ya. Aku bagi X Kak gitu ya. Bagi 5 sama dengan X gitu kan. Oke, 18. Bisa ya. Lanjut nomor 3. Tadi yang jawab Akmal apa Dera? Akmal ya? Ya kak. Oke. Oke, sama ya, sama-sama nomor 3 ya. Nomor 3 kalian jawabnya apa? Dapatnya? E. Oh, Dera dapat apa? Dera. Oh, ada Dera loh sih. Oh, Dera E semua. Oke. Karena E semua jadi boleh kita lewatin. Yang penting caranya kan bisa pakai cara kita bagi dulu yang 6 7 50 ini dibagi 3 boleh, atau langsung dibagi jadi perbandingan 3 per 7 6 7 50 sama dengan 12 per X. Jangan lupa X nya ini nanti dikurangi 5.000 ya, kan dia ada diskon katanya potongan. Nah, itu ya, tinggal gitu aja. Atau kalian bisa cari harga masing-masingnya. Satu lusin berapa buah? 12. Oke, lanjut. Karena yang ini sama ya, jawabannya E semua ya. Oke, yang nomor 5, tadi yang nomor berapa ya? Yang nomor 3 ya? Kok jadi yang nomor 3 E ya? Iya kak. Ya. Kok ditanya E, kamu malah jelasin yang nomor 4. Yang nomor 4, Akmal dapat apa? Nomor 4 saya belum. Dera ya yang tadi nomor 4 udah ya? Enggak, bukan kak. Saya nomor 5. Berarti nomor 4 sama-sama dilewatin sama kalian. Dara nomor 4 udah? Nomor 4 Dara udah? Apa belum? Oke, kita bahas ya. Kalau yang atas bisa ya. Malah bahasnya yang bawahnya gitu ya. Hebat sekali saya.
Kalau ini bisa langsung aja, berarti tinggal Pak Nazrudin membeli sendal 40 pasang, berarti tinggal gini aja. 12/40 sama dengan 447 per X gitu aja kan ya. Oke, berarti tinggal 1,5 juta dikurangin jumlahnya ini gitu aja ya. Sekarang yang nomor 4 nih. 1 lusin sama dengan 12 buah. Ya kan? Nah, dia bilang harga 3 buah pensil adalah 6.750. Berarti kalau satu pensilnya berapa? Apa mau pakai perbandingan langsung aja? Kalau pakai perbandingan langsung berarti kita punyanya di sini 3 per, dia bilang mau beli berapa nih? 1,5 lusin kan? 1,5 dikali 12 dapat berapa? 18 ya. Nah, oke, langsung aja di sini 18 sama dengan, kalau 3 buah dia harganya 6.750, kalau 18 buah berapa? Jangan lupa dengan diskon di sini. Jadi di sini adalah X. Minusnya langsung apa nanti hasilnya? Nanti ya minusnya ya, soalnya kalau minusnya di sini masuk rumus juga dikali 3 akhirnya. Oke, berarti di sini X. Nah, berarti 3X sama dengan 6.750 kali 18. Nah, berarti X sama dengan X3X sama dengan berapa? 6.750 kali 18 per 3. Ini aja dibagi ya, yang 18 bagi 3 ya. Nah, 6 ya jawabannya ya. Berarti 6 kali 675. 6 kali 675 30 42 45 itu kan. 36 40. Berarti X-nya sama dengan 4. Bener gak? Aku tadi salah hitung aku. Bener ya? 4 kali 6 kali 6 kali 6 36 kan? 36. Ya bener ya? Perkaliannya bener ya ini ya? Takut salah aku. Nggak ada yang ini. Oke, anggaplah benar ya. Berarti di sini kalau dia jumlahnya 18 kan, berarti jawabannya adalah 45.500. Tapi karena dia bilang ada diskon 5.000 nih, berarti X-nya X akhir ya. Nah, sama dengan 40.500 dikurangin diskon. Nah, tulisannya bagus sekali Kak gitu ya. 40.500 dikurangi 5.000, jadi apa jawabannya? 35.500. Oke, 35.500. Setuju? Ada yang bingung dari sini? Nggak bingung ya? Nggak ya? Setuju ya? Bener ya? Ini Kak. Oke, yang ini ya. Oke, jadi kalian harus tahu satu lusin berapa gitu ya. Oke, lanjut nomor 5. Ini yang jawab tadi berarti Dera. Yang udah selesai nomor 5. Iya. Saya juga Kak. Oke, Akmal dapat yang mana berarti? D5. D5. Oke, kalau Dera? D. Oh, jauh ya? Oke, ke pertanyaannya. Dara udah yang ini belum? Nggak ada jawaban. Oke, belum, kita bahas ya. Kan ini perbandingan tak senilai otomatis ya. Dia bilang 9 bulan dengan 140 pekerja. Nah, berarti harus selesai dalam waktu, jika pembuatan tol tersebut dipercepat penyelesaian dalam waktu 7 bulan, berarti 7 X di sini kan otomatis. Nah, sekarang dikali nih, atau langsung aja kita bagi 9 140 per 7 sama dengan X. Kalau ini dibagi, hasilnya adalah 20, ya kan? 9 kali 20 180. Nah, yang pertanyaannya adalah banyak pekerja yang harus ditambah. Kalau ditambah berarti gimana? Berarti 180 ini dikurangin pekerja awal. Berarti jawabannya adalah A. Kenapa nggak ada yang jawab A? Terkecoh. Terkecoh. Oke, jadi hati-hati ya. Karena ini yang harus ditambah. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya wes lah, bukan nggak bulat.
Lanjut nomor 6. Berarti yang nomor 6 belum nih. Belum. Belum ada ya. Oke, kita bahas saja langsung. Nomor 6 di sini, Pak Jono akan bepergian dari kota A ke kota Z dengan menggunakan mobil. Jarak kedua kota tersebut adalah 2 cm di peta. Dan skala yang digunakan adalah 1:2000. Otomatis jarak aslinya berapa? Berapa kilometer kira-kira jarak aslinya? Kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jarak aslinya berapa? Tereng. Berapa? 6 juta. Hah, 6 juta? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Turunnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau dicoret ini jadi ini ya, jadi 20 ya. Oke, kita fokus ke soal lanjut ya. Jika dalam waktu 1 jam Pak Jono menempuh jarak 60 km, waktu yang ditempuh Pak Jono untuk sampai ke kota Z adalah kira-kira berapa menit? Jaraknya berapa ternyata nih? Tuh, 2, 3, 4, 5. Jaraknya ternyata 20 kan? Ya, 20 ya. Maksudnya kalau misalkan kita bagi ke sini berarti 20 ya. 20 kali 2 berapa? Jaraknya sama dengan, atau nggak usah dibagi lah, langsung aja. 2000 kali 2 berapa? 1000. 2000 dikali 2 1000. Oh, dikali 2. 4000 ya. 1 2 3 1 2 3. Kecepatannya si Pak Jono 1 jamnya menempuh jarak berapa? 6000 ya. 1 jam 6000. Berarti kalau jaraknya cuma 4000, dia butuh waktu berapa menit? A B C D E. Ayo. Nah, ini sama dengan 60 menit. Nah, kalau yang 4000 berapa menit? Ada kembar nih angkanya nih, ada 6, ada 60. Berarti kalau ada 4, berarti ada 40 ya. Oke ya, setuju ya. Jadi untuk sampai di kota C cuma butuh waktu 40 menit buat si Pak Jono. Karena jaraknya itu aslinya kan kalau pada peta 2 cm. Nah ini, tapi skalanya dia 2000. Berarti otomatis jarak aslinya adalah 4000. 2 dikali 2000. Nah, dapat di sini kita 4000 jarak aslinya. Nah, dalam waktu 1 jam Pak Jono bisa menempuh jarak 60 km atau 6000 cm. Nah, berarti kalau 6000 cm dalam waktu 60 menit, otomatis kalau cuma jaraknya 4000 cm berarti butuh waktu berapa? Ya udah, berarti 40 menit. Gitu ya. Bisa ya? Oke, ada yang jawab? Bingung nggak ini? Kalau bingung dilanjutin, dilasin lagi? Nggak bingung? Aman? Masih, Kak. Masih bingung? Ya. Ya, Kak. Oke, kita hapusin lagi ya, kita dari awal deh. Oke, termasuk jawabannya kita hapusin. Oke, sampai bersih. Nah, petunjuk di soal adalah jarak pada peta 2 cm. Berarti di sini pada peta dia bilang 2 cm. Sedangkan skalanya adalah 1:2000. Oke. Maka jarak sebenarnya, nah, ini sama dengan 2 kali 2000. Nah, berarti jarak sebenarnya sama dengan 4000 ya, setuju ya? 4000 cm. Tuh. Nah, kilo ke hekto tadi kan turun 5 tuh. Berarti otomatis kan ini ditambahin nolnya 5 kan? Nah, 6 dalam waktu 1 jam si Pak Jono atau 60 menit
dia menempuh jarak 60 km yang sama dengan 1 1 2 1 2 3. Nah, sama dengan 6000 cm. Oke. Perbandingannya kan tinggal gini aja, 60 per 6000 kalau kita mau tulis semua ya, sama dengan X, waktu yang dicari 60 menit ya, per 4000 cm, tinggal gini aja. Nah, tinggal kalian kali bagi. Oke. Kalau kalian tanpa ngali bagi pun udah bisa sebenarnya. Yang ini 6, yang ini 6. Berarti kalau yang di sini 4, yang di atas juga 4. Oke, kalau kita mau ngali ya. Ini kita coret nolnya boleh kan? Biar kita hilangin biar lebih simpel ngitungnya. Kalau ini kita buang ribuannya, ini kita buang. Boleh ya. Oke, berarti kita punyanya di sini 60 kali 4, 240. Sama dengan 6x, gitu kan? Berarti di sini X sama dengan 240 dibagi 6 sama dengan 40. Oke ya, paham ya? Enggak. Oke, sip, bagus. Lanjut ke nomor 7. Tenang, ini cuma 10 soal. Oke, Pak Kasur nih berangkat dari kota A pukul 8 dan tiba di kota C pada jam 11.30. Otomatis waktu yang dibutuhkan berapa jam? Dari 11.30 dikurang, oke, berarti 3 jam 30 menit ya. Oke, nolnya begini. Oke, 3 jam 30 menit. Nah, jika mobil yang dari Bekasi dapat menempuh jarak 8 km dalam 1 jam, jarak kedua kota tersebut adalah, ya gampang aja, tinggal 3 jam 30 menit sama dengan berapa jam? 3,5 jam kan? Nah, berarti tinggal 3,5 dikali 18. Udah, berapa? 3 kali 5, 280 ya. Apa kita hitung aja? 40. 8 kali 3 itu 24, 28. Ya, bener gak sih? Betul nggak? 40, 8 kali 4 itu 24, 28. Oke. Ini 5, ini 3. Ya. 0, 3. Kok jadi jauh? Apa saya yang keliru hitung? Kok dikali 18 sih? Dikali 8 ya? Gak ada yang komentar dong. Berarti 3,5 kali 80 ya, yang bener ya. Ya, ini hasilnya adalah 280. Tadi kan kita udah ngitung tuh 35 kali 8. Oke, jawabannya yang A. Simpel ya, bisa ya. Ya Kak. Oke, lanjut nomor 8. Hera akan melakukan pendakian Gunung Semeru pada 2 jam pertama. Ia berhasil mendaki sejauh 0,5. Oke, dia bilang di sini 2 jam pertama. Di sini nggak ada hubungannya ya kayaknya jam sama ini ya. Sama waktu sama ininya. Karena yang ditanya adalah sisa jarak yang ditempuh. Oke, berarti 0,15. Yang pertama 0,15. Yang kedua, ia beristirahat 30 menit dan mendaki lagi sejauh 3/4 dari tinggi gunung. Semuanya dari tinggi gunung ya, dikali tinggi gunung. Tinggi gunung. Yang ini 3/4 dari tinggi gunung. Nah, dia bilang nih di akhir, jika tinggi gunung adalah 8.000 meter, sisa jarak yang harus ditempuh Hera untuk sampai di puncak adalah, kita tinggal kaliin aja nih 3/4 kan, katanya tinggi gunung semua kan ini. Berarti tinggi gunungnya udah diketahui, tinggal lihat ini 8.000, 800, 8.000, ya ini 8.000. Oke, 0,15 dikali 8.000. Karena ini pakai komanya 2 angka di belakang koma, kita ganti jadi 15 kali 80. Boleh ya? Boleh kan? Yang di belakang kita kurangin. Oke, berarti 15 kali 80. 5 kali 0, 0, 0, 40. Kok 40 malah 4 yang ditaruh. 4-nya disimpan ya. 8 tambah 4 berarti 12. Berarti kita dapatnya adalah jarak yang ini 1.200. Jarak yang atas nih, yang bawah ya, yang atas nih 1.200 Kak, gitu ya.
1.200. Nah 3/4-nya berapa? 3/4 dari 8.000. 3/4 kali 8.000 dibagi sisanya 2, berarti 600 ya. Oke, 600 tuh 600 apa 6.000? 6.000. 6.000. Nah jarak totalnya jadi 7.200. Jadi tanya adalah sisanya jadi berapa? Berarti tinggal 8.000. Oke, 800 tuh 2 sama dengan 800 meter. Setuju ya yang lain ya? Oke, Kak. Oke. Jadi untuk soal nomor 8 kalian gak usah mikirin waktu karena di sini fokusnya ke jarak aja. Oke. Nomor 9, satu soal sebelum terakhir. Ya benar. Delisa berada 30 meter di belakang Rudi yang sedang berlari. Ini sama kayak kasusnya si polisi sama penjahat tadi ya. 30 meter. Ih, kenapa sih mencong? Ini si Rudi berarti ini Delisa. 30 meter. Ini kalau arahnya ke sana ya. Gak apa-apa wis ya, arahnya ke sana anggaplah. Berarti kan 30 meter. Terus Rudi jika di belakang Rudi yang sedang berlari dengan kelajuan 30 meter per sekon. Kayak kebalik ya. Enaknya kayaknya mengarah ke sana deh. Terserah kakak lah gitu ya. Berarti ini Delisa, ini Rudi. Rudi kecepatannya adalah 3 meter per sekon. Delisa di sini mengejar Rudi dengan kelajuan 5 meter per sekon. Nah, rumusnya sama kayak yang tadi. Tapi di sini kan udah nggak ada jarak tambahan ya, udah berarti langsung aja. Berarti di sini 5 kali X sama dengan 5 kali X dikurang 30 ya. Dikurang 30 sama dengan 3X. Setuju ya? Setuju gak? Ada yang jawab loh. 30 sama dengan 3 min 5X. Berarti kita punya min 30 sama dengan min 2X. Berarti X nya sama dengan berapa? 5? Oke, berarti 15. Berarti si Delisa bisa mengejar Rudi. Kok jadi Hudi ya di belakang ya? Mengejar si Rudi pada detik ke 15. Oke ya, setuju ya? Oke, lanjut. Terakhir ini sholat gitu ya. Habis sholat nanti baru kalian buka lagi. Nomor 10. Ayah naik pesawat dari Jayapura menuju Jakarta pada jam 21 WIT waktu Indonesia Timur. Selama perjalanan, pesawat berhenti di Bandara Surabaya dan Makassar masing-masing 30 menit. Berarti udah berhenti 1 jam. Pak Bambang juga pergi ke Jakarta dengan pesawat dari Jayapura pada pukul 21.20 tanpa transit, dia bilang. Oke, diketahui bahwa kelajuan pesawat Pak Bambang setengah dari kelajuan pesawat ayah. Oke, kita baca dulu sampai selesai baru kita terjemahin ya. Jika ayah tiba di Jakarta pukul 2 dan jarak Jakarta Jayapura adalah 5.400 km, Pak Bambang sampai di Jakarta pada pukul. Nah, oke. Kalau baca soal kayak gini adalah pertama memang harusnya kalian tulis informasi yang kalian dapatkan biar nggak baca 2 kali gitu ya. Kalau kakak gini kan harusnya baca 2 kali jadinya, menjadi baca 2 kali. Jadi ayahnya berangkat jam 21.00. Si Pak Bambang berangkatnya jam 21.20. Nah, ayah transit selama 1 jam kan di masing-masing bandara 30 menit ya. Berarti plus waktu istirahat 1 jam. Surabaya dan Makassar ya. Pak Bambang ini. Nah, diketahui bahwa kelajuan pesawat Pak Bambang setengah dari kelajuan pesawat ayah. Anggaplah kalau yang ini kecepatannya 2. Nah, ini kecepatannya sama dengan 1. Boleh kan? 1/2, yang penting kan setengahnya. Oke, jarak Jakarta Jayapura, jarak totalnya adalah 5.400 km. Yang ditanya, Pak Bambang sampai di Jakarta pada pukul gitu ya. Nah, berarti ini gak ada hubungannya karena yang ditanya bukan kapan mereka ketemu gitu kan. Cuma yang ditanya di sini kira-kira kecepatan pesawatnya ayah berapa sih? Gitu kan. Nah, anggap ini jadi 2x ya. Ini 1x. Oke, berarti kita di sini caranya adalah
Ayah sampainya jam 02 tuh. Tutut. Nah, sedangkan si ayah berangkatnya jam 21. Jam 21 di sini ya. Ayah tadi bilangnya istirahat nih selama 1 jam, berarti otomatis ini ditambah jadi 2 ya. Tambah 1. Berarti di sini jadi jam 2 dikurangin jam 22. Kenapa dikurangin 22, Kak? Karena ada waktu transit di situ. Jadi kira-kira ayah perjalanan ayah waktunya berapa? Ayah. Ayah menghabiskan perjalanan berapa jam? Dari jam 22 ke jam 2. 22, 23, 24, 1, 2. Berarti ngabisin waktu 4 jam ya, setuju ya? Berarti 4 jam. Nah, jaraknya adalah 5.400. Berarti tinggal gimana? V itu sama dengan jarak bagi waktu. Jaraknya adalah 5.400. Kita bagi dengan 4 jam. Kita bagi 4 ya. Berarti V-nya berapa? Kecepatan pesawatnya. 4 bagi 4. 4 kali 4, 16. Berarti kilometer per jam. Jauh sekali. Cepat banget ya pesawatnya. Berarti kecepatannya pesawatnya adalah 1.600 km setiap jam. Setuju ya? Oke ya. Oke. Nah, Itu 54 bagi 4, Kak. 54 ya. Jaraknya kan 5.400. Bener gak sih? 54 bagi 4 Bukannya berapa? 54 bagi 4, 14 ya? Bukan 16 ya. 4 kali 4 itu bukan 16, 14. Gimana sih? Salah hitung ya. Oke. Itu salah satu keteledoran yang gak boleh kalian tiru. Oke, bagi 4 kita dapat 1, 4. Tinggal 14. Berarti kalau 12 3 ya. 12 minus di sini 2 berarti 5. Ya, bener ya? Masih ada nolnya nggak di belakang? Masih ada? masih, Kak. Oke, berarti kecepatannya adalah 1350 km per jam. Nah, di sini dia bilang kecepatan si Pak Bambang itu adalah setengahnya. Ya. Berarti kalau setengahnya ya udah tinggal kecepatannya dibagi 2 aja. Oke, kalau di sini kan kakak perbandingannya 2:1. Ya udah tinggal dibagi setengah aja. Berarti kalau ini 1, ini 0,5-nya. Oke, berarti ini dibagi 2 berapa? 1, 3, 50 bagi 2. Berarti di sini 6 ya. 12 tinggal 15, berarti 6, 7, 5. Bener gak sih? Iya, Kak. Oke, berarti kecepatannya pesawatnya si Pak Bambang adalah 675 km per jam. Nah, sebenarnya gini, kalian nggak perlu ngitung panjang-panjang sih sebenarnya. Kalau dia bilang di sini kecepatannya setengahnya, otomatis waktu yang dibutuhkan jadi 2 kali lipatnya kan? Ya nggak sih? Kalau ayah butuh waktu 4 jam, berarti Pak Bambang butuh waktu berapa jam? Gimana, Kak? Jadi ini ayah plus transit butuh waktu 4 jam untuk sampai di enggak, karena di sini transitnya udah kakak kurangin. Jadi ayah tanpa transit kan waktunya udah masuk ke sini ya. Itu butuh waktu 4 jam. Nah, berarti kalau kecepatannya pesawatnya Pak Bambang itu setengah kali lipatnya. Nah, kecepatannya kan lebih rendah tuh, otomatis waktunya lebih banyak apa lebih sedikit dengan jarak yang sama? Oke, lebih banyak. Berarti waktunya Pak Bambang kira-kira berapa jam? Lah? 8 jam. Oke, waktunya Pak Bambang adalah 8 jam. Tinggal ditambah deh, 21, 20 tambah 8. Jadi berapa? Jadi biar gak hitung panjang-panjang. 21, 20 tambah 8. Ekornya pasti 20, semuanya 20 Kak gitu ya. Berarti sini dapatnya berapa? 29 ya. Karena waktu itu kita per 24, berarti jadinya sampainya jam berapa? Kurangin 24 kira-kira. Ada jawabannya? Jam 5, jam 5.
Iya harusnya jam 5 ya. Di sini nggak ada ya. Ini kita, ya kan udah dikurangin waktu transitnya. 2, 3, 4, 22, 23, 24, 1, 2. Oke, 4 jam ayah. Pak Bambangnya 8 jam. Pilihannya yang salah deh. Karena kalau dia hanya setengahnya dan tanpa transit, otomatis sampainya itu berarti berangkatnya jam 21, 20. Ya udah tinggal ditambah 8. Iya. Berarti harusnya ayah sampainya itu jam 29 tambah 8. Iya. Jam 5.20 harusnya ya. Tapi di sini nggak ada pilihannya. Oke, harusnya bisa langsung gini aja. Ya coba deh kita kesini lagi. Dia bilang kan kecepatannya 675 per jam. Sedangkan jarak yang ditempuh 540. Kalau 540 dibagi 675 dapatnya berapa? Kalau dibagi 4 dapatnya segini. Ya. Kira-kira dibagi 5400 dibagi 675 dapat berapa jam? 8 kan? Ya. Salah nggak? Kalau jawabannya 8. HP-ku nggak ada di sini. Oh itu yang Hmm? di bawah Y itu 10 Kak. Di bawah Y itu 10. Yang mana ya? Yang V sama dengan Yang ini. Ini. mana? Mana? Ini. Mana? Yang di bawah 4-nya iya yang itu. Yang ini. Yang Ini. atasnya. Ini. Nah, ke sampingnya itu per Heeh. itu per 10. Per 10 ini. Bukan. Yang itu Kak kan 5.400 per 4. Itu yang sampingnya. Ini 4. Bukan Kak, yang itu yang bawah. Ini. Iya, itu sampingnya. Sampingnya ini. Kecepatannya sama dengan jarak per waktu. Jaraknya kan 5.400 dibagi waktunya 4. Ya, berarti kita dapatkan kecepatannya 1.350. Ini kecepatannya si ayah. Sedangkan kecepatannya Pak Bambang kan separuhnya. Berarti kan 6.750. 675. 67, ya 675 kecepatannya si Pak Bambang. Nah, coba deh kalau 675 kali 8 apakah sama dengan 5.400? Kalau sama dengan 5.400 berarti pilihannya yang salah. Bukan Kak. Berapa? 5160. 5160. Kalau misalkan 5.400 bagi 675. 8. Ya benar kan 8 jam? Ya, benar ya? Iya, berarti memang pilihannya yang salah. Berarti harusnya kan kalau dia berangkat jam 21.20, yang ini ya. Dia kan berangkatnya 21.20. Pak Bambang berangkatnya jam 21.20 ditambah 8 jam. 08.00. Berarti kan kita dapatnya 29.20 ya. Nah, karena waktu kita hanya sampai 24, berarti ini dikurangin 24. Berarti kita dapatnya jam 5.20 harusnya. Oke. Ini ya. Berarti pilihannya salah nih, harusnya ada 5.20. Gitu. Tapi caranya bisa ya. Jadi kalau tanpa ngitung ini pun kalian harusnya udah bisa dari sini. Ya. Dari jarak total ini dibagi dengan, kan ini jarak nih. Nah, jarak dibagi waktu. Jadi ayah berangkat jam berapa sampai jam berapa. Nah, ini kan kalau dari 21 ke jam 2 kan sama dengan 5 ya. 21, 22, 23, 24, 1, 2, 5 jam. Tapi kan dia bilang ayah istirahat tuh selama 30 menit di masing-masing bandara. Ada Surabaya, ada Makassar. Berarti 1 jam kan dia istirahat. Nah, dikuranginlah 1 jam waktu ayah istirahat. Berarti total perjalanan ayah 4 jam. Nah, sedangkan si Pak Bambang kan kecepatannya setengahnya ayah.
otomatis total perjalanannya adalah 2 kali lipat ayah, tinggal 4 kali 2 berarti 8 gitu. Jadi nggak perlu ngitung sampai sini, cuma untuk memverifikasi apakah benar 5.400 dibagi 675 itu 8. Nah kalau benar berarti memang waktu perjalanan si Pak Bambang itu adalah 8 jam. Nah di sini pilihannya aja yang salah gitu ya. Jadi jawabannya adalah jam 05.20 ya. Setuju? Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kalau kalian masih ada yang bingung atau nggak paham, terlepas dari materi yang kakak ajarin, materi lain mungkin yang kalian temuin di buku, kalian boleh ngechat kok, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Makasih Kak. Oke, assalamualaikum.